قد كفاني علم ربي من سؤالي وحضرة النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع علمه وسبيله ثم إلى رجال وشيخنا وأستاذنا وعلمنا وذوي الحمد علينا أجمعين أن الله تشاء وبركاته وسلامه وعليهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا بالعافية كاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الحب والإيمان والوفاة عليه إنه رحمة رحيم ورزق حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا والغنى عن الناس وأن يزيل عنا الخصال المذموم ويحلنا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي خير البرهان ولكم ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya hidup di dunia ini dengan melakukan ibadah, zikir, saling membantu dan lain-lain sebagainya yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita rasa cinta yang luar biasa, yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kita bagaimana arti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri dan santriwati asrama Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati di mana saja kalian berada. Kali ini kita kembali akan membahas tentang kitab Kasyifatus Saja. Silakan kalian buka halaman ke 23 di samping di luarnya. Pada pembahasan sebelumnya, sebelum masa kita masuk masa pandemi, masa COVID-19, kita telah membahas sampai kepada najis. Najis yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu adalah najis yang bisa dibersihkan hanya cukup dengan dipercikkan air, yaitu seperti najis anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali dia menyusu saja. Nah, maka najisnya itu adalah disebut dengan najis mukhaffafah. Tapi kalau sudah tercampur dengan air susu formula, maka berarti anak tersebut tidak lagi sebagai najisnya banyu air kencingnya itu tidak lagi disebut sebagai najis mukhaffafah, tetapi najis mutawassithah.
Sekarang ini pada kali ini kita akan membahas tentang najis mughalladzah. Silahkan disimak kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wal mughalladzatu najasatul kalbi wal khinziri wal mutawallidi minhuma aw min ahadihima. Dan bermula najis mughalladzah, najis berat, wal mughalladzatu, dan yang termasuk najis mughalladzah atau najis yang berat ialah najasatul kalbi, ialah najis yang berasal dari anjing, baik itu kotorannya ataupun air kencingnya ataupun jilatannya. Nah, maka itu adalah disebut dengan najis mughalladzah, najis besar. Wal khinziri, dan juga babi. Anjing dan babi itu adalah asal daripada najis mughalladzah, najis yang berat. Wal mutawalladi minhuma, dan yang terlahir dari keduanya, baik itu anjing sama anjing atau babi dengan babi, maka anaknya itu adalah anaknya tetap kalau mengeluarkan kotoran, kalau mengeluarkan air kencing, baul, itu maka najisnya adalah najis mughalladzah, walaupun hanya masih anak-anaknya misalnya. Aw min ahadihima, atau terlahir dari salah satu dari mereka. Artinya misalnya anjing mengawini binatang yang suci, anjing misalnya mengawini kambing, nah maka lahirlah anaknya, maka anak itu adalah najis. Anaknya yang bilanya mengeluarkan kotoran, maka itu adalah najis mughalladzah. Atau yang jantannya kambing, yang betinanya anjing atau babi, nah maka anaknya juga adalah seandainya ada, maka anak itu adalah ketika dia mengeluarkan kotoran, maka itu disebut dengan najis mughalladzah. Jadi jelas najis mughalladzah itu adalah najis yang pertama berasal dari anjing atau babi, kemudian atau yang kedua berasal dari yang lahir dari mereka, atau salah satu dari jantan atau betinanya itu antara anjing dan maka itu adalah najis yang keluar dari mereka, itu dari binatang-binatang itu adalah najis mughalladzah. Tapi kalau yang lainnya adalah najis selain daripada anjing dan babi, maka najisnya adalah najis mutawassit. Wala yathuru mahalluha, hatta yugsalu bisab'i marratin ihdahunna makhlutatun bitturabit tuhuri
Wala yaktafi bis sab'ati illa in zalat ainun najasati bil marratil ula. Fa in zalat bi ghairil ula fa jami'ul ghasalatis sabiqati ala zawaliha yuhsabu marratan wahidatan wa yajibu ba'daha tamamas sab'ati. Wala yathuru mahalluha, dan tidaklah bisa suci tempat yang terkena najis mughallazah itu, hatta yusala, kecuali dibasuh bisab'i marratin, dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu, makhlutatun, dicampur biturabit tuhuri, dengan menggunakan tanah yang suci. Artinya ketika kita membersihkan najis mughallazah tadi, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Nah, salah satu dari 7 kali basuhan tadi, 7 kali mengalirkan airnya tadi, maka salah satunya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Seperti itu caranya. Jadi 6 kali dengan air yang tidak bercampur dengan tanah, 1 harus wajib dicampur dengan tanah. Jadi 7 kali. Wala yaktafi bis sab'ati, dan tidak cukup hanya dengan 7 kali basuhan. Kenapa jadi kada cukup dengan 7 kali basuhan? Illa inzalat ainun najasati bil marratil ula, kecuali jika hilang benda najisnya itu, ainun najasahnya atau benda najisnya itu, bil marratil ula, dengan basuhan yang pertama kali. Nah, jadi bilanya basuhan pertama kali najisnya kada hilang, benda najisnya artinya tahinya atau kamihnya masih ada di tempat itu, maka itu tidak bisa dikatakan sekali. Nah, tidak bisa dikatakan sekali. Jadi basuhan pertama, hitungan membasuh pertama, hitungan 1 itu haruslah najis tadi sudah hilang. Artinya sekali najisnya dibasuh langsung hilang najisnya. Nah, maka itu disebut dengan basuhan pertama. Tapi kalau ketika kita membasuh najis mughallazah tadi, sekali kita siram dengan air, ternyata najisnya masih ada, maka itu tidak bisa dihitung dengan basuhan pertama. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, kalau menghilangkan najis mughallazah seperti najis anjing atau najis babi, nah, basuhan pertama kalau sudah bersih najisnya, maka itu bisa disebut basuhan pertama. Tapi kalau ketika membasuh pertama najisnya belum hilang, maka itu belum bisa disebut basuhan pertama. Kedua belum hilang juga, ketiga belum hilang juga, keempat belum hilang, kelima misalnya baru hilang, limbah dibasuh hanya hilang mau najisnya tadi itu. Nah, maka itu barulah disebut basuhan pertama. Nah, itu yang disebut dengan marratal ula, itu basuhan pertama. Kalau masih walaupun 5 kali sudah membasuhnya, maka tetap 5 kali tadi dihitung basuhan pertama. Kedua, ketiga itu berikutnya aja, tinggal menyiram berikutnya aja lagi. Nah, seperti itu. Kemudian
Fa'in zalat bi ghairil ula, maka jika hilang najis itu bukan pada basuhan yang pertama, fajami'ul ghasalatis sabiqati ala zawaliha, maka seluruh basuhan yang sudah dilakukan untuk menghilangkannya itu yuhsabu, dihitung marratan wahidah, dihitung satu kali. Dihitung satu kali. Jadi walaupun beberapa kali basuhan baru bisa hilang najisnya tadi, maka itu baru bisa disebut dengan basuhan yang pertama. Nah seperti itu. 6 misalnya hanya hilang najisnya, masih ada lagi bekas kuning-kuning atau coklat-coklatnya, tahi anjingnya atau tahi babinya. Nah maka bilanya masih ada seperti itu, berarti belum dihitung basuhan pertama. Sampai hilang dulu najisnya, maka bisa baru disebut dengan basuhan pertama, walaupun berkali-kali sudah. Nah begitu yang keduanya baru disebut basuhan kedua. Setelah bersih, basuhan kedua, ketiga. Nah kapan mandak tanah itu bisa di tengah-tengah, atau bisa nomor 2, atau bisa nomor 3, terserah. Yang penting ada sekali kita membasuh dengan tanah. Jangan terakhir kena rigat tempatnya. Ya kena rigat. Wa yajibu ba'daha, dan wajiblah setelah basuhan yang dianggap basuhan pertama tadi, pertama sab'ati, menyempurnakan basuhan sampai 7 kali. Nah jadi itu adalah najis mughallazah. Najis mughallazah tadi adalah najis yang berasal dari anjing atau babi, atau yang dari kelahiran dari anak mereka, walaupun hanya salah satu daripada mereka. Nah bila ada najisnya, tahi atau kamihnya atau air liurnya, nah maka dibersihkan dengan 7 kali basuhan. 1 kali menggunakan dengan air yang bercampur dengan tanah. Nah kalau tidak dicampur dengan tanah, maka basuhannya belum sempurna. Kapan mengetahui basuhan yang pertama? Ketika najisnya sudah hilang dari benda yang terkena itu. Nah itu saja yang bisa Ustadz sampaikan kali ini, karena waktu juga, dan kalau kita perpanjang itu nanti kuotanya kasihan juga kan dari rumah. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.